Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Tertulis dalam kitab Mazmur 18 ayat 3, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 18 ayat 2 sampai dengan ayat 16. Ia berkata, Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murka-Nya. Asap membubung dari hidung-Nya, api menjilat keluar dari mulut-Nya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit, lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ya, menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit, yang Maha Tinggi memperdengarkan suaranya, dilepaskannya panah-panahnya, sehingga diserahkannya mereka, kilat bertubi-tubi, sehingga dikacaukannya mereka,
Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardik-Mu, ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidung-Mu. Mazmur 18 ayat 2 sampai dengan ayat 16. Topik dari ayat emas renungan kita adalah iman menjembatani jurang, yang kedalamannya tidak dapat diukur nalar. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan, Bukit Batuku, kisah inspiratif. Ternyata kita, manusia, melakukan penalaran terutama berdasarkan hati, dan bukan berdasarkan pikiran. Seorang matematikawan dan ahli teologi Perancis, Blaise Pascal, dahulu berkata, hati mempunyai kemampuan berpikir yang tidak diketahui oleh pikiran. Para penyair, penyanyi, pengarang cerita, dan seniman sejak dulu mengetahui hal ini. Mereka menggunakan berbagai simbol dan perumpamaan yang lebih berbicara kepada hati daripada kepada pikiran kita. Karena itulah gagasan-gagasan mereka menembus ke tempat yang tidak dapat dicapai oleh gagasan lainnya. Dan karena itulah kita berkata, sebuah gambar berharga 1000 kata. Gambaran tetap tinggal di pikiran kita saat semua hal lain telah terlupakan. Daud menulis, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Mazmur 18 ayat 3. Pada saat itu ia memikirkan unsur-unsur fisik yang mencerminkan kenyataan rohani. Setiap gambar dalam pernyataan itu mengekspresikan pemikiran yang lebih dalam, menghubungkan dunia nyata dengan alam maya roh. Daud tidak melantur pada definisi dan penjelasan, karena penjelasan dapat mengaburkan imajinasi. Setiap gambar tetap tinggal dalam pikiran kita. Itu adalah gambar-gambar yang membangkitkan misteri, menggugah imajinasi, dan memperdalam pengertian kita. Daud membangunkan sesuatu yang tersembunyi di dalam diri kita. Memikirkan sesuatu secara mendalam adalah hal yang baik. Lalu apakah arti kalimat Allah adalah bukit batuku, kubu pertahananku, perisaiku bagi Anda? Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Daud sudah mengisahkan kepada mereka, orang-orang Israel pada zamannya, dan kepada kita pada zaman ini, bahwa Allah adalah gunung batu kita, tempat kita berlindung, perisai kita dan tanduk keselamatan kita, bahwa Allah adalah kota benteng kita, tempat pelarian kita, dan juru selamat kita, bahwa Allah adalah Tuhan yang menyelamatkan kita dari segala dosa, kejahatan dan kekerasan dunia. Semuanya itu dilakukannya supaya mereka dan kita semakin meyakini bahwa Allah yang kita sembah, kita puji dan kita muliakan dalam nama Yesus Kristus adalah gunung batu kita, tempat kita berlindung, perisai kita, tanduk keselamatan kita, kota benteng kita dan tempat pelarian kita, bahwa Allah adalah juru selamat kita, yaitu Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa, kejahatan dan kekerasan dunia. Lantas, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita percaya bahwa Allah yang Maha Perkasa dan Penguasa semesta alam adalah gunung batu kita, tempat kita berlindung, perisai kita, tanduk keselamatan kita,
Sudahkah kita percaya bahwa Tuhan Allah yang Maha Agung dan yang Maha Besar adalah kota benteng kita, tempat pelarian kita, dan juru selamat kita? Sudahkah kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, kita puji, kita muliakan dan kita banggakan dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita dari segala dosa, kejahatan dan kekerasan dunia? Sudah tentu, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita percaya bahwa Allah yang Maha Perkasa, Pencipta jagat raya dan penguasa semesta alam adalah gunung batu kita, tempat kita berlindung, perisai kita, tanduk keselamatan kita. Sudah tentu, semua pribadi di antara kita percaya bahwa Tuhan Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang sangat kuat dan dahsyat adalah kota benteng kita, tempat pelarian kita, dan juru selamat kita. Sudah tentu, semua pribadi di antara kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, kita puji, kita muliakan dan kita banggakan dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita dari segala dosa, kejahatan dan kekerasan dunia. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih Ibu, Bapak, Saudara dan saudari sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu. Berdoa saat ini, Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan,
Penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.